Ada 27 dinas kesehatan sudah dinyatakan aman oleh umur meninggal setelah Halo, Assalamualaikum Lan. Salam. Udah dengar berita tentang vaksin belum? Belum, emangnya kenapa? Ini vaksin itu nggak ngebuat kita sembuh, malah bisa merenggut nyawa kita. Lah, masa iya? Kan itu untuk pencegahan ya. Dapat berita dari mana? Jangan main-main. Ini tentang banyak orang. Nanti aku kirim ke grup ya. Nanti aku share ke grup. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Hey guys, kalian tahu berita yang serasa di grup kan? Iya sih, aku tuh udah pernah dengar juga berita itu. Tapi masih simpang siur gitu, belum ada hubungannya. Aku lihat kemarin ada yang meninggal. Gara-gara vaksin. Oh, seriusan tuh? Ngeri banget kalau misalkan efek sampingnya sampai merenggut nyawa seseorang. Iya, emang benar. Aku jadi parno dan jadi nggak mau vaksin. Itu kemarin aku nggak jadi vaksin. Aku disuruh mama lagi. Tolak aja lah, ngeri banget kalau misalkan vaksin. Aku sih gak mau berani. Aku nggak mau. Kalian lagi ngapain sih? Itu loh berita yang dikirim sama Sheila di grup tentang vaksin. Oh, emang berita itu benar? Kok kalian terpengaruh dan percaya sih sama berita itu? Ini tuh bener loh, udah banyak artis dan beritanya. Bentar dulu. Ini berita yang dikirim sama Sheila ya? Itu hoax tahu. Nah, Tuh kan, kalian tuh udah terpengaruh sama hoax. Kalau di psikologi sosial, di bangku peneliti sosial ini namanya skema. Skema itu struktur kognitif yang bekerja sebagai tenaga kerja seseorang tentang tempat, orang atau peristiwa. Kalau skema ini udah berkembang, skema akan memberi pengaruh yang kuat terhadap apa yang kita perhatikan, masuk ke dalam ingatan, dan terhadap apa yang kita ingat. Ada juga nih yang namanya heuristik keterbatasan, yang mengungkapkan bahwa semakin mudah seseorang untuk memikirkan suatu informasi, semakin besar juga pengaruhnya terhadap keputusan atau penilaian yang akan diambil. Mereka jadi bingung tentang faktor-faktor yang sebenarnya berperan dalam perilaku mereka. Ya, jadi akhirnya mereka akan mengambil keputusan atau penilaian yang kurang tepat. guys, jadi kita tuh nggak boleh mudah percaya sama berita yang baru datang gitu. Nah, kita tuh harus lihat dulu berita itu, kita harus cermati dari alamat situs, cek dulu kefaktaannya, dan lihat apa benar foto yang dibagikan itu udah benar apa gimana. Jangan mudah kebakar sama hoax. Iya, karena itu akan mengubah persepsi kita tentang suatu informasi. Nah, itu Jadinya itu kita terpengaruh. itu kognisi sosial. Iya, betul. Salah satu sinyal positif kita untuk keluar dari pandemi ini adalah saat sudah ada vaksinnya. Kabar baiknya, vaksin COVID-19 sedang dalam masa persiapan untuk diproduksi. Salah satu tempatnya di sini nih. Tapi sebelum bahas soal kemajuan vaksin itu sendiri, udah tahu kan kenapa vaksin itu penting? Wajar ya kalau saat pandemi kayak sekarang ini, semua perlu dijelasin secara detail. Tapi vaksin sebenarnya bukan hal yang baru kan? Kita sudah akrab kan dengan vaksinasi sejak kecil? Mungkin bagi sebagian lebih tahu kalau saya bilangnya imunisasi.
Tujuan vaksin atau imunisasi tersebut adalah menimbulkan kekebalan tubuh buatan, supaya kalau ada virus yang aslinya masuk ke dalam tubuh, maka daya tahan tubuh kita sudah siap melawan. Nah, agar makin banyak orang yang daya tahan tubuhnya siap terhadap virus, kita semua harus divaksinasi. Nanti kalau sudah semakin banyak yang sudah divaksin, semakin rata kekebalan tubuh kita semua. Virus akan kehilangan orang yang bisa dijadikan tempat hidup. Nah, itulah di mana herd immunity sudah terbentuk. Apabila sekelompok manusia atau masyarakat memiliki imunitas terhadap suatu penyakit infeksi. Dan perlu dipahami bahwa herd immunity itu bisa terjadi apabila ada suatu proses imunisasi. Inilah kenapa vaksinasi jadi salah satu metode yang paling efektif untuk menekan penyebaran virus yang sangat cepat. Terus buat yang nanya, vaksin ada efek sampingnya nggak ya? Jangan khawatir, saat vaksin COVID-19 diproduksi nanti, itu artinya sudah pasti telah lolos uji coba yang berlapis-lapis. Jadi kalau ujinya dilakukan dengan baik, diamati dengan baik, maka potensi untuk memiliki efek samping itu menjadi sangat minimal. Dan bisa saja bahwa risiko itu untuk adanya efek samping itu bisa saja ada, karena itu biasanya kejadiannya kecil. Karena apa? Karena di dalam uji klinisnya kita sudah menggunakan sejumlah masyarakat atau manusia yang dites dulu, dan itu kita amati betul. Efek positifnya dari vaksinasi itu jauh lebih besar daripada potensi efek samping, karena efek samping selalu diamati di dalam uji klinis dan selalu diamankan dari uji tersebut. Sudah jelas kan kenapa kita tidak perlu takut vaksinasi? Sekarang kita tinggal berharap supaya seluruh tahapan uji coba selesai. Vaksin siap diproduksi dan kita semua bisa keluar dari pandemi.